Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat dan sahabati yang ada dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ibnu Muhajir dan ini sahabat Dimas Ariwibowo. Kita di sini akan bincang-bincang terkait PKI, yang mana di hari ini ataupun di bulan-bulan ini lagi banyaknya berkembangnya tentang PKI. Bahkan diadakan pula nobar terkait film G30 SPKI. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang dengan sahabat Dimas ini. Dia sejarawan juga. Dia yang akan membawakan kita pada wacana-wacana PKI. Oke, langsung saja. Sahabat, sehat? Gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah ya. Sehat, keluarga sehat? sehat. Mengenai tentang PKI, sahabat, ya. Untuk konteks hari ini gitu, PKI itu ada apa enggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. takzim saya ke semua senior sahabat-sahabat dimanapun berada. Terkait PKI ada atau hari ini sebenarnya masih debatable, karena memang sejarah panjang PKI itu banyak tafsir, banyak persepsi yang memang masing-masing sejarawan punya tafsir sendiri tentang sejarah PKI. Saya bukan sejarawan, tapi saya mengamati para sejarawan. Oh, siap. Bisa pengamatan sejarawan. Nah, jadi hemat saya, kalau misalkan pertanyaannya hari ini konteksnya ada atau enggak PKI, karena kan isu yang bergulir hari ini kan seperti itu, baik di realita ataupun di media-media sosial di dunia maya. Banyak ucapan atau bentuk komunikasi verbal secara nyata yang memang diungkapkan ke publik bahwa hari ini PKI itu ada nyata. Ya, menurut saya itu hanya persepsi. Bagi saya PKI itu sudah tidak ada hari ini. Kok kenapa bisa sampai Kan nggak ada? karena indikasinya banyak. PKI itu kan partai. Iya. Sudah ada tap MPR yang mengatur bahwa misalnya ya larangan untuk PKI dan mengembangkan paham PKI itu udah benar ada. Jadi ya kalau memang sekarang sampai hari ini juga belum ada bukti ilmiah, bukti konkret yang menunjukkan PKI itu benar-benar ada. PKI itu kan hanya Partai Komunis Indonesia. Dan hari ini kan tidak ada. Kita lihat di mana PKI. Ada nggak yang bisa menunjukkan PKI itu ada? Ya, tapi kalau misalkan pembahasannya atau persepsinya sedikit diluruskan tentang komunisnya, misalkan komunismenya atau berarti ismenya, kan isme komunisnya. Nah, saya tidak menutup kemungkinan dan hemat saya bisa jadi itu masih ada kalau komunisnya, pemikirannya, komunismenya. Jadi PKI-nya nggak ada. Kalau PKI-nya nggak ada, partainya nggak ada. Udah hilang ya. Kalau misalkan komunismenya, isme dari komunisnya, saya pikir ya sampai kapanpun pasti ada. Karena sifatnya kan tuh ideologi, pemikiran. Jadi yang namanya pemikiran, ideologi ya sampai kapanpun juga pasti ada. Tapi tentu dengan konteks yang lebih kekinian. Maksudnya ya komunisme bukan berarti PKI juga gitu kan. Nah, yang banyak ya, karena kan sekarang banyak literatur, banyak referensi tentang komunisme yang dari dulu itu sampai sekarang masih ada gitu. Tentang komunis secara isme, secara ideologi itu saya pikir hari ini masih ada. Masih ada dimanapun dan dalam bentuk apapun. Tapi kalau untuk PKI saya pikir nggak ada. Jadi harus dibedakan mana PKI, mana komunisme gitu. Ya, PKI itu partai, kalau komunisme itu kan ideologi. Ya, sampai kapanpun ideologi nggak pernah hilang. Gitu Ya, sih. namanya juga ya pemikiran ya. Iya. Itu kan hal yang mendasar ya, yang saya tanyakan dulu.
untuk kelanjutan dari pertanyaan pertama, sahabat, dulu kan apa kita kenal ya, genosida tahun 1965 1966. Nah, mengenai genosida 6566 itu, tanggapan sahabat kiranya gimana ini? Kalau dari pembahasan yang pertama tadi. Jadi banyak orang yang memang nggak paham dan sedikit kurang informasi tentang peristiwa 65 sampai 66. Sebenarnya nggak sampai 66 juga, banyak sejarawan yang memprediksi peristiwa itu nggak berhenti pada tahun 66, bahkan berlanjut 67, 68 sampai akhir tahun 1970-an itu masih berlanjut terus tentang pembantaian atau bukan pembantaian tapi operasi militer yang memang menangkap orang-orang PKI, bahkan ya dibantai, dibunuh yang kita tahu itu, dipenjarakan itu banyak, tapi sedikit orang yang tahu tentang informasi tersebut. Karena sejarah hari ini sedikit memberikan pencerahan dari yang saya dapat di beberapa referensi dan literatur tentang PKI, tentang peristiwa 65 dan sampai 66 ya khususnya. Jadi banyak rentetan sejarah yang didistorsi, maksudnya diselewengkan lah, tidak diungkapkan. Karena yang kita tahu hari ini kan dari SD sampai SMP, SMA itu banyak ya sejarah pelajaran sejarah Indonesia yang hanya mengungkapkan kekerasan PKI pada gerakan 30 September. Ya termasuk dalam film juga gitu. Iya, film 30 PKI kan sekarang diputar ya. Bagi saya itu pengolahan sejarah yang sebelah pihak, sifatnya subjektif. Yang ditampilkan hanya PKI sebagai subjek kekerasan terhadap 7 jenderal. Padahal ada rentetan sejarah pasca itu yang yang juga menempatkan PKI atau orang-orang itu dituding PKI dijadikan korban pembantaian tanpa proses peradilan. Ini kan banyak diangkat di diskursus HAM ya. Karena sampai hari ini belum selesai. Nah, ini yang jadi pertanyaan, sebenarnya ada apa kan ini gitu. Ya kalau kita lihat memang ada rentetan sejarah sebelumnya jauh, PKI pernah melakukan pemberontakan juga. Ambil contoh tahun 1926, 1948 atau 46 di Madiun kan, ya, yang membantai ulama-ulama, santri-santri ya. Saya pikir itu bagian dari perjalanan politik PKI waktu itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau menurut yang saya baca, peristiwa Madiun waktu itu bukan suatu pembantaian terorganisir oleh PKI, tapi hanya bentrokan. Karena kenapa yang jadi korban ulama-ulama kan sekarang diangkat itu ulama-ulama santri-santri yang dulu dibantai gitu kan oleh PKI. Sebenarnya pembantaian itu bukan pembantaian yang memang terorganisir seperti 6566. Ini bedanya. Kalau dulu itu murni bentrokan. Ya. Kalau yang saya dapat, kalau yang saya baca, tergantung orang melihat sejarah dari sudut pandang apa. Ya. Kalau saya sudut pandang saya sendiri, yang landasannya dari beberapa yang saya dapatkan di berbagai literatur dan referensi sejarah. Di Madiun itu murni bentrokan. Jadi waktu itu Masyumi ya, PKI partai dan lawannya itu salah satunya Partai Masyumi. Partai Masyumi kan partai besar juga, partai Islam terbesar. Dan di Madiun itu menjadi basis terbesar lah Partai Masyumi. Jadi waktu itu ada sedikit ada sedikit percikan yang menimbulkan bentrokan, tawuran lah ya, tawuran antara Masyumi dan PKI. Ya, yang jadi korban waktu itu memang ulama-ulama santri-santri. Kita nggak untuk kemungkinan itu juga karena banyak ulama-ulama termasuk ulama NU yang pernah jadi korban PKI waktu peristiwa itu. Lalu berlanjut, maka pikiran-pikiran tentang PKI kejam itu dikembangkan di sana. Bahwa PKI anti-Islam, PKI komunis anti agama dan sebagainya lah. Ya saya pikir itu juga pemahaman yang gagal konteks ya, karena nggak semua komunis, saya pikir orang yang komunis ya bukan PKI ya, nggak karena PKI itu nggak selamanya komunis juga, karena ada
orang yang PKI tapi nggak ngerti banget tentang komunis secara ideologi. Tapi ada juga orang komunis yang benar-benar komunisme gitunya, yang paham benar-benar tentang kerangka ideologi komunis, tapi bukan PKI, ada juga. Bahkan kalau misalkan memang dalilnya komunisme tidak beragama, saya pikir itu nggak 100% benar gitu. Karena nggak semua orang komunisme ateis, atau istilah katanya ateis dalam kutip tidak percaya pada Tuhan gitu. Kita ambil contoh Tan Malaka misalkan. Ya, Tan Malaka kan kurang komunisme apa gitu ya. Tapi beliau taat beragama, tapi Quran 30 juz ya. Kakeknya itu yang saya dapat dari buku dari penjara ke penjara itu ada sedikit biografi tentang Tan Malaka, dari penjara ke penjara atau Madilog saya lupa. Pokoknya ada yang menerangkan bahwa Tan Malaka tapi Quran 30 juz. Tapi Quran 30 juz. Kakeknya pun mursyid tarekat Sejiliyah kalau nggak salah. Kurang beragama apa gitu kan. Tapi bukan PKI gitu deh. Jadi emang nggak selamanya, makanya saya bilang nggak selamanya komunisme itu PKI, dan nggak selamanya PKI itu komunisme, karena orang-orang PKI banyak yang nggak ngerti juga kerangka ideologi komunisme yang sesungguhnya. Tapi itu Tan Malaka itu menyebarkan keilmuan, apakah komunis yang beragama, ataukah untuk meluruskan sejarah PKI, atau gimana kiranya? Nah, Tan Malaka jauh dari sebelum PKI. Jauh. Bahkan Tan Malaka tokoh komunis yang sangat dihormati oleh negara-negara lain, tokoh-tokoh komunis dari negara-negara lain. Dulu tahun 1950, berapa ya? Bisa di-cross-check lagi di Wikipedia. Waktu dulu itu Tan Malaka pernah pidato di Rusia, di Moskow, di depan, di hadapan ribuan tokoh-tokoh komunis di dunia. Di statement Tan Malaka dan pidato itu menyebutkannya sudah saatnya komunisme hari ini harus sejalan dengan agama. Karena itu kontroversi, karena memang banyak orang yang khususnya di tokoh-tokoh komunis di dalam negeri ya menilai itu bagian dari melawan bukan melawan, tapi mendistorsi kerangka ideologi komunis yang sesungguhnya. Masing-masing orang punya persepsi lah tentang ideologi. Tapi Tan Malaka komunis kan aslinya. Komunis. Tapi dia kok mengajak orang tuh beragama. Saya kurang paham gimana ini maksudnya. Iya, karena Tan Malaka secara orang taat beragama. Tapi komunis gitu. Komunis itu kan tadi saya bilang nggak selamanya ateis, nggak selamanya nggak percaya Tuhan. Jadi Tan Malaka memahami komunis secara kerangka ideologi praktis untuk tatanan negara lah, untuk tatanan stabilan negara. Saya pikir seperti itu. Karena kan komunis bisa ideologis, bisa praktis kan. Kalau praktisnya itu ya prakteknya kerangka dasar dari komunisme itu kan kesetaraan. Jadi sama rata lah intinya gitu. Dan mereka hanya mengambil itu. Saya pikir itu juga nilai sama rata atau kesamaan, tidak ada yang membedakan kita sesama manusia. Itu juga ada di nilai-nilai Islam. Saya pikir seperti kan, kalau Islam juga seperti itu. Ya, mau suku apa, mau status sosialnya apa, kan yang membedakan hanya ketakwaan. Secara kemanusiaan nggak ada yang beda. Secara kemanusiaan mungkin itu yang intisari yang diambil oleh Tan Malaka. Ya, tapi kalau misalkan memang ada, walaupun nggak ada statement dari Karl Marx gitu ya, orang-orang yang Marxisme pasti tahu tentang statement agama adalah candu. Ya, itu masih debatable juga. Candu dalam konteks Karl Marx waktu itu kan seperti apa? Apakah sama dengan candu dalam konteks hari ini? Kan masih debatable. Bukan berarti agama adalah candu bisa orang komunisme itu benar-benar 100% meninggalkan agama. Nggak semua lah, saya pikir gitu. Ya nggak semua yang komunis itu PKI gitu. Ya nggak semua. Nggak semua. Karena itu kan pemikiran ya. Itu pemikiran. Karena kalau bicara PKI kan PKI partai kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Karena instrumen politik kan partai. Jadi
Saya pikir banyak lah orang PKI yang nggak benar-benar paham tentang kerangka ideologi komunisme gitu, tapi masuk ke PKI hanya untuk kepentingan yang pragmatis. Kalau untuk konteks sekarang gitu kan, di bulan-bulan sekarang kan itu banyak nonton bareng terkait G30 SPKI. Itu kan yang pertama kan lebih kepada pengenalan PKI juga kan ya, tapi pengenalan dalam segi kekerasan dan hal sebagainya. Nah, kiranya itu tujuan ataupun yang sahabat ketahui ketika film-film G30 SPK itu terus diputar dan mengundang masyarakat itu untuk sentimen itu kan ya, terhadap PKI gitu. Itu kan menjadi didikan ya, pendidikan ataupun pendidikan secara di media lah, di film-film untuk masyarakat sekarang gitu kan, apalagi generasi baru untuk mengetahui bahwa apa itu PKI. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana sih cara mengcounter isu-isu PKI gitu kan? Ya karena kan beredar di film itu seperti gitu. Ya, beredar di film itu seperti itu. Gimana mengcounter tentang isu-isu PKI gitu? Nah, sebelum nyambung itu kan masih nyambung tadi pelajaran yang kedua tentang peristiwa 6566. Sebenarnya tentang film G30 SPKI itu memang banyak tafsir, dan tafsir hemat saya ya, G30 SPKI itu kan bagian dari produksi Orde Baru. Jadi ada peran negara di sana. Memang banyak tafsir gitu ya, pembantaian 7 jenderal itu ada yang bilang desainnya pemerintah Orde Baru, ada yang bilang memang itu murni dari PKI. Tapi memang yang kenyataannya banyak sejarah yang mengungkap pembantaian 7 jenderal itu bukan oleh PKI tapi oleh Angkatan Darat. Itu jadi ya, itu yang jadi pertanyaan, jadi tanya kita anak-anak milenial gitu ya, anak-anak yang mulai mempertanyakan sebenarnya yang terjadi di 65 itu apa sih gitu. Karena banyak debatable. Nah, itu yang menjadi kontroversi dan menjadi banyak menimbulkan pertanyaan, polemik di negara kita. Ya kalau misalkan memang itu desainnya pemerintah, tapi banyak, saya download katalog dari film, ada satu film yang menjadi pembanding untuk film G30 PKI. Film apa itu? Senyap. Senyap. Ada film Senyap. Ada jaga, ada Senyap. Tapi Senyap itu yang lebih komprehensif dalam metodologi sejarah, saya pikir. Karena sifatnya dokumenter tapi semi drama, jadi lebih menarik, lebih ada kemasan entertainment di sana. Itu bagus juga, tapi tidak mengurangi metodologi sejarahnya. Karena mewawancarai pelaku pembantaian PKI itu, yang membantai orang-orang PKI dan sebagainya, itu langsung. Nah, itu sebagai pembanding. Saya menurut katalog di Senyapnya. Sahabat-sahabat nanti bisa searching katalog yang dirilis oleh Komnas HAM waktu pertama kali film Senyap itu diputar 2014 di Dewan Kesenian Jakarta. Dia bisa download, bisa cari di Google. Memang banyak indikasi yang menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian 7 jenderal yang ditampilkan dalam film G30 SPKI itu memang desainnya pemerintah, desain Orde Baru. Jadi ada bukan desain Orde Baru kan, belum, tapi desain Pak Harto lah. Karena banyak bukti-bukti fisik yang membuktikan hal tersebut. Bahkan ada yang sampai membawa atau mengemas satu gagasan terkait bab konspirasi. Jadi ada indikasi konspirasi di sana, konspirasi global. Ada peran Amerika di sana. Bukti-buktinya juga ada. Ada majalah Time. Time itu kan majalah Amerika. New York Times juga ada. Di New York Times dalam katalog di film Senyap itu diungkapkan yang menjadi headline waktu itu, headline majalah gitu ya. Kalau judul besar di dalam satu majalah itu salah satunya mengungkapkan secercah cahaya di Asia Tenggara. Jadi bukti rasa heroisme Amerika Serikat yang backup Indonesia waktu itu, sampai Indonesia bisa membasmi komunisme sampai akar-akarnya, kan sampai tingkat desa kan untuk membantaian orang-orang komunis. Nah, pasca pembunuhan 7 jenderal itu. Nah, jadi memang banyak
tafsir termasuk itu, masuk desain itu. Ya kalau misalkan hari ini kan yang banyak diketahui orang hanya G13 PKI. Jadi hanya pembantaian PKI terhadap jenderal, tapi kan ternyata banyak rentetan setelahnya yang ternyata menjadi peristiwa kelam kemanusiaan kita juga, karena orang-orang PKI banyak yang dibunuh, di penjara, di borok gitu ya, oleh masyarakat yang tapi ada peran negara di sana, disponsori oleh negara gitu. Jadi negara bikin propaganda, wah PKI ini benar-benar kejam, ini PKI ini siap perang. Di waktu itu bukan media-media kan hanya satu, dan itu dikelola oleh pemerintah, lalu disebarkan ke masyarakat. Akhirnya itu yang memicu stigma negatif dan sentimen masyarakat waktu itu. Akhirnya dipicu, akhirnya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi mengamankan, ya dengan dalih mengamankan negara dari komunisme. Tapi apapun itu, saya pikir hemat saya tetap tidak dibenarkan, walaupun dalihnya membela negara. Karena salah-salahnya orang dalam prinsip manapun ya, dalam prinsip agama pun, membunuh orang, sesalahnya orang lalu kita bunuh, itu kan tetap tidak dibenarkan, tidak baik. Apalagi tanpa proses peradilan. Ya walaupun sudah jelas, walaupun mereka juga punya landasan, punya dalih untuk membunuh dan mengamankan negara dengan cara seperti itu. Tapi ya bagi saya tetap tidak dibenarkan untuk membunuh seorang itu, apalagi tanpa proses peradilan. Karena yang dibunuh itu kan jutaan orang anggota yang memang diduga terlibat dalam pembantaian jenderal itu. Nah, lalu nggak hanya itu, orang-orang yang dituding PKI juga sebenarnya bukan PKI, tapi dituding PKI juga itu dibunuh. Banyak itu korbannya, terutama di timur, di basis PKI kan ada di Bali, ada di Sumatera yang paling banyak. Itu banyak yang dibunuh, orang-orang yang dituding simpatisan PKI dan segala macam. Tapi ya secara garis besar mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi ikut dibunuh, dipenjarakan dan lain-lain. Nah itu kan yang tidak diungkapkan oleh sejarah. Nah di film Senyap ada yang saya bilang katalognya itu karya Joshua Oppenheimer. Nah itu menampilkan PKI sebagai korban pembantaian. Jadi penyimbang lah. Ya. Jadi ternyata ada peristiwa kelam kemanusiaan yang tidak hanya menampilkan PKI sebagai subjek kekerasan, tapi ada juga pemerintah dan masyarakat. Ya, masyarakat yang disponsori pemerintah, waktu itu disponsori, diakomodir oleh pemerintah, juga melakukan kekerasan kemanusiaan, kejaman kemanusiaan. Waktu itu ada lengkap di film Senyap lah. Saya pikir seperti itu. Terus nyambung tadi terkait pertanyaan ketiga, mengcounter isu PKI itu. Isu PKI. Ya, tadi kan ada juga G13 PKI ya, sekarang banyak diputar-putar bahkan stasiun televisi gitu ya. Walaupun putarnya jam 1 malam gitu kan, tapi kan itu bagian dari apa? Menurut saya pemahaman sejarah yang memang sampai hari ini masih tidak berimbang. Saya juga bertanya-tanya itu, ada apa sebenarnya? Apakah memang kekuasaan waktu itu masih, orang-orang yang berkuasa waktu itu juga masih berkuasa hari ini sampai bisa mengakomodir itu semua? Saya kurang tahu detail. Tapi yang jelas dari SD kita juga tahu dari sejak kerajaan Pancasila Indonesia, pemahaman sejarah itu hanya sebelah pihak. Jadi hanya menampilkan PKI sebagai simbol kekerasan saja, tidak menampilkan sejarah yang lain seperti yang tadi saya sebutkan 65 sampai seterusnya itu. Ya, jadi kenapa gitu kan? Bahkan sampai hari ini juga banyak. Pokoknya setiap bulan September gitu ya, pasti selalu ada isu-isu itu, ada sentimen-sentimen yang dikembangkan lagi, dibangunkan lagi. Saya pikir itu bagian yang tidak etis dalam kehidupan bernegara. Karena rasa sentimen itu yang dibaluti dengan pemahaman atau perspektif sejarah yang sebelah pihak gitu. Jadi nggak etis untuk suatu negara yang maju seperti Indonesia. Ya karena seperti itu. Sampai hari ini kan banyak sekali video seperti itu. Film-film itu diputar, dan dari dulu pun kita SMP kita kasih pemahaman seperti itu. Ya cara mengkantornya dengan cara seperti ini, saya pikir
Saya pikir dengan podcast seperti ini, dengan diskusi seperti ini, lalu dengan apa kita Pembanding film juga gitu ya. Kita putar-putar film tentang senyap, jaga. Saya pikir itu bagian dari mengkanter isu PKI, mengkanter dalam arti dalam tanda kutipnya kita mengkanter menyimbangkan isu PKI. Jadi menyimbangkan. Jadi jangan sampai hal-hal pemahaman sejarah yang sepihak, yang sebelah gitu ya, sebelah mata, menimbulkan rasa sentimen yang mengakibatkan kehidupan bernegara kita tidak stabil, tidak rukun gitu. Karena banyak yang juga ya, banyak kekerasan-kekerasan verbal baik di dunia nyata ataupun di media sosial yang menyudutkan atau mendiskriminasi keluarga ex PKI atau gimana kan gitu. Banyak ya, sampai banyak tentang PKI itu kita pikirkan bagaimana perasaan mereka gitu ya. Bagaimana perasaan mereka yang memang ternyata keluarganya pun dulu yang keluarga anggota PKI ya juga dibunuh gitu. Sekarang dikembangkan wah PKI di satu-satunya orang yang satu-satunya simbol kekerasan kekejaman yang memang nggak punya rasa manusiawi dan segala macamnya. Gimana perasaan keluarga korban kan nggak, itu harus dijaga. Jadi untuk sekarang mah untuk PKI itu udah nggak ada ya. Ada. Jadi ya, cara mengkantor ini gitu dengan cara-cara pola-pola edukatif dan pemahaman sejarah yang utuh gitu. Saya pikir itu cara mengkantor isu PKI. Ya kan, apa untuk PKI itu kan kita hanya bisa mengetahui tentang sejarahnya saja. Tapi sejarahnya disebut kita harus mengetahui dari berbagai sudut juga ya. Dari sudut pandang, bisa dari kalau seperti hanya inilah kita bisa lihat dari atas, dari bawah, dari samping. Untuk memahami sejarah yang otentik pun kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Walaupun dulu gitu PKI dengan kekejamannya dan hal apapun, tapi kita harus mengetahui dengan sejarah yang otentik yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak dibelok-belokkan oleh kepentingan apapun itu, baik di media ataupun di pemerintahan. Walaupun dikenalkan dengan orang-orang milenial hari ini seperti itu, tapi kita harus memandang sejarah yang sebenarnya seperti apa. Gitu mungkin ya. Ya, jadi harus utuh lah. Ya. Cara mengatur isu itu ya harus seperti itu. Jadi mengatur isu PKI tidak cukup dengan menampilkan gagasan-gagasan secara verbal saja, tapi harus ada pola edukatif yang tersistem. Jadi dari pendidikan sekolah dari SMP, SMA, terus ke kampus ya, kuliah juga dengan tahu masyarakat seperti biasa kita membuat diskusi seperti ini, bedah film pembanding film gitu PKI. Itu pola-pola edukatif itu yang dibutuhkan untuk mengkantor isu PKI. Ya tujuannya untuk membuat kehidupan negara kita lebih rukun. Jadi kita terlalu sibuk memikirkan hantu sebenarnya. Bagi saya itu PKI itu hantu. Jadi orang itu sudah memikirkan bagaimana cara hidup di bulan gitu. Kita masih terus, walaupun ya memang ada, kita nggak boleh lupakan sejarah, tapi sejarah yang mana dulu gitu kan. Oke, kita tidak boleh lupakan sejarah, tapi sejarah yang mana dulu, dan sejarah itu harus utuh. Saya pikir itu. Dan untuk mengetahui sejarah secara utuh itu harus ada sistem yang memang mendesain pola pendidikan sejarah yang utuh, tidak sebelah pihak, tidak hanya satu sudut pandang. Ya karena kebenaran sejarah itu saya pikir hanya satu di dalam peristiwanya tersebut, kebenaran sejarah. Jadi kebenaran sejarah itu hanya satu dalam peristiwanya tersebut. Dalam peristiwanya itu hanya terjadi satu kali, ya waktu dulu gitu. Ya, jadi untuk mengetahuinya secara detail harus ada pola pendidikan, ada pola edukatif yang memang menyeluruh gitu. Karena banyak tafsir kan dalam satu peristiwa itu, kita bisa melihat dari tadi analoginya, kita bisa melihat dari kanan, dari atas, dari kiri gitu kan. Nah itu harus utuh semua agar masyarakat juga punya banyak sudut pandang yang kolektif, dan itu kita hapuslah sedikit-sedikit rasa sentimen terhadap keluarga ex PKI dan segala macam. Itu kan yang sekarang banyak. Siap. Dari pertanyaan satu dan kedua, ketiga juga tadi sudah dijawab oleh sahabat Dimas terkait PKI itu ada hari ini, konteks hari ini PKI itu ada atau tidak.
karena untuk PKI ini sendiri udah nggak ada, tapi untuk pemikirannya ya itu selalu Ya. ada gitu.